Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifani. Saya dari kelompok 1 Program Studi Hukum Keluarga Islam. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang aswaja, yaitu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Yaitu adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan mayoritas sahabat, baik di dalam syariat atau hukum Islam maupun akidah dan tasawuf. Selanjutnya, ciri-ciri orang NU atau aswaja itu ialah ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu kembali kepada Al-Quran dan Hadis melalui pemahaman dan pendapat para ulama mutabarah atau ulama-ulama yang dapat dipercayai. Yang kedua, memahami Al-Quran dan Hadis melalui ijtihad ulama mutabarah. Yang ketiga, mengikuti pendapat mayoritas ulama dan tidak terlepas dari pendapat mereka sepanjang ada pendapat mereka. Selanjutnya, tidak memahami sendiri terhadap sumber hukum, yang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada mayoritas dan minoritas. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lebih mementingkan atau mengutamakan yang mayoritas. Selanjutnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai manhaj al-fikir wal harakah, yang mana NU itu tidak hanya dilihat dari segi berpikirnya saja, tetapi juga dilihat dari pergerakannya, baik itu dalam pergerakan amaliyah maupun yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peta Gerakan Islam Indonesia. Corak keislaman di Indonesia itu sejak awal dipengaruhi oleh Turki Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Ahmad Sani yang bekerja sama dengan Ibnu Saud, yang bekerja sama lagi sama Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad Abduh. Dan kemudian mereka itu mengutuskan para sultan untuk ke tanah Jawa. Namun pada saat diutusnya itu, kerajaan Turki pun hancur diserang Inggris dan Perancis yang bekerja sama ternyata dengan Ibnu Saud, yang mempunyai juga guru yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab, yang kemudian alirannya itu ternyata adalah Wahabiyah dan negaranya bernama Saudi Arabia yang dinisbatkan pada Ibnu Saud. Proses polarisasi setelah dunia Arab itu dilanda gerakan pemurnian dan pembaharuan yang dipelopori oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab dengan paham Wahabiyahnya berkolaborasi dengan penugasan baru dengan penguasaan baru Arab, yakni Ibnu Saud. Gerakan ini tidak hanya menyangkut aspek ibadah dan akidah, namun juga termasuk dalam muamalah. Sejak paham Wahabi yang merambah ke tanah air, maka sejak itulah umat Islam Indonesia yang awalnya homogen menjadi terpolarisasi dengan paham Wahabi sampai sekarang dengan varian-varian yang beragam. Setelah Haramain jatuh ke Ibnu Saud, penguasa baru di tanah Arab itu kemudian menggandeng Ibnu Abdul Wahab dalam gerakan pemurnian dan pembaharuan Islam. Ada dua misi yang mereka inginkan. Yang pertama adalah menjadi khilafah Islamiyah yang bersifat tunggal di kalangan dunia Islam untuk menggantikan khilafah Utsmaniyah di Turki yang baru digulingkan oleh gerakan Turki Muda pimpinan Kemal. Yang kedua adalah menjadi paham Wahabi sebagai satu-satunya mazhab tunggal di kalangan umat Islam di dunia. Paham Wahabiyah juga tidak dapat dibendung untuk masuk ke dalam Indonesia. Masalah pokok yang menjadi sumber ketegangan sesungguhnya bukanlah substansi dari nilai ajaran Islam, tetapi lebih menunjukkan kepada aspek khilafiyah seperti soal taklid, habis itu upacara kematian, tahlil dan talqin. Yang lebih dikenalnya adalah TBC, tahayul, bid'ah dan curafat. Jadi fenomena inilah yang memotivasikan atau melahirkan Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tahun 1926. Nah, setelah NU ini berdiri, ketegangan di kalangan umat Indonesia bukan tidak ada, namun tetapi berpindah dari ranah kultural ke ranah politik. Itu dijelaskan
sejak pembentukannya pada tahun 1926. Jadi NU ini menepati posisi sentral dan memainkan peranan penting di kalangan masyarakat santri, terutama di perdesaan. Ia menunjukkan kemampuannya membangkitkan kesadaran kolektif umat Islam Indonesia, terutama di bidang agama, sosial, kebangsaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi orang NU tidak selalu sebenarnya diidentikan dengan salah satu partai politik tertentu. Namun dalam bidang akidah, muamalah, terus juga harokah, pikir gitu kan. Orang NU mempunyai manhajnya sendiri gitu, yaitu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbeda dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaahnya Wahabi dan Salafi. Dan itu juga bersifat dinamis dan moderat dalam menghadapi persoalan. Kemudaratan ini berangkat dari konsepnya wasatiyah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa sebaik-baiknya sesuatu adalah yang berada di tengah atau ayat dari ayat Al-Quran sendiri, surah Al-Baqarah 143 yang mengatakan bahwasanya pembentukan umat yang wasaton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Maliani dari kelompok 1 program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan mereview kembali mengenai materi yang sudah saya dapatkan di pelatihan karir dasar tahun 2022, yaitu mengenai materi analisis sosial. Nah, analisis sosial itu adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk membaca suatu keadaan, atau didefinisikan juga sebagai suatu upaya atau usaha kita untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai situasi yang sedang terjadi di sosial masyarakat, seperti itu. Lalu apa sih tujuan dari analisis sosial itu? Nah, tujuan dari analisis sosial adalah memberikan perhatian kepada hal-hal yang mengalami perubahan masalah di sosial masyarakat, seperti itu. Lalu apa sih manfaat dari analisis sosial itu? Ada beberapa manfaat. Yang pertama itu memahami persoalan pokok yang dialami masyarakat. Kemudian yang kedua, mengerti kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam masyarakat. Kemudian juga keterkaitan dalam berbagai sistem, nah baik itu sistem politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Kemudian juga mengetahui potensi-potensi masyarakat serta kebutuhan dasar orang banyak. Nah, lalu bagaimana cara kita berasosiasi? Yang pertama itu kita melakukan konversi, yaitu menyingkap dan memperjelas nilai-nilai yang mendorong kita melakukan tugas itu. Nah, yang berarti kita harus bersentuhan langsung dengan berbagai perspektif, praduga-praduga, pendirian-pendirian yang mempengaruhi soal jawab yang kita lakukan dan penilaian-penilaian yang kita buat. Nah, kemudian selanjutnya kita membuat sebuah deskripsi, yaitu membuat deskripsi umum dari situasi yang sedang kita coba pahami. Kemudian mengumpulkan beberapa fakta atau tren melalui brainstorming dan cerita-cerita yang berdekatan dengan pengalaman rakyat, seperti itu. Nah, jika memungkinkan, kita juga dapat melakukan NA atau Need Assessment berupa penyebaran kuesioner dan juga interview. Nah, sekian review dari saya. Sebelumnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Latifah Nurain dari kelompok 1, Rayon Uwais Al-Qarni, Komisariat IAIN Palangkaraya. Di sini, saya ingin menyampaikan kembali materi tentang strategi pengembangan PMII. Materi ini merupakan salah satu materi yang disampaikan pada kegiatan pelatihan kader dasar PMII Cabang Kota Palangkaraya tahun 2022. Strategi pengembangan terdiri dari dua kata, yaitu strategi dan pengembangan. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaannya suatu gagasan, perencanaan, dan tindakan atau aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan pengembangan merupakan suatu cara yang berkaitan dengan perencanaan program jangka panjang dan jangka pendek untuk mewujudkan tujuan suatu organisasi. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pengembangan PMII adalah serangkaian cara yang tersusun secara rapi dan sistematis yang dilaksanakan secara sadar, terencana, terarah, dan teratur untuk memperkenalkan dan menyebarkan PMII atau memperbanyak kader PMII di wilayah kampus, baik di tingkat komisariat maupun di tingkat rayon.
Salah satu strategi pengembangan yang dapat diterapkan dalam kegiatan adalah strategi BLC atau Building, Learning, dan Commitment. Building diartikan sebagai membangun, learning diartikan sebagai pembelajaran, dan komitmen diartikan sebagai berkomitmen. BLC ini merupakan suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk mempersiapkan atau mengkondisikan peserta latih untuk mengikuti proses pembelajaran berikutnya. Tujuan diterapkannya BLC ini adalah untuk membangun sikap yang dapat menciptakan suatu suasana yang kondusif. Dalam strategi pengembangan agar terwujudnya tujuan dari suatu organisasi, maka dalam organisasi tersebut perlu dilakukan analisis SWOT agar memperoleh gambaran tentang situasi yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi dalam suatu organisasi yang bersangkutan. Sebelum melakukan analisis, ada baiknya untuk menentukan goals-nya terlebih dahulu. Yang termasuk ke dalam analisis SWOT itu ada 4 poin. Yang pertama strength, kekuatan. Yang kedua weakness, kelemahan. Yang ketiga opportunities, peluang. Dan yang keempat threat atau ancaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas mengenai materi tentang value based leadership dari pemateri Bapak Eko Wahyu Setiabudi SA. Jadi leadership atau kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi sosial dengan langkah memaksimalkan upaya orang lain menuju pencapaian suatu tujuan. Nah, jadi dari kepemimpinan ini berasal dari pimpin, kata pimpin yang mempunyai awalan P dan akhiran an yang menunjukkan sifat yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina, atau mengatur, menuntun, dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Jadi kepemimpinan ini dapat kita simpulkan bahwasanya adalah aktivitas para pemegang kekuasaan dan pembuat keputusan. Nilai-nilai kepemimpinan juga ada sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki seseorang pemimpin agar kepemimpinan itu lebih efektif dan lebih efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, menurut Danim, seseorang yang menjalankan fungsi kepemimpinan harus memiliki setidaknya persyaratan atau sifat-sifat seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki intelijensi yang tinggi, berpengetahuan luas, terus juga memiliki fisik yang kuat, percaya diri, dapat menjadi anggota kelompok dan adil serta bijaksana dan tegas, berinisiatif, berkapasitas membuat keputusan, memiliki kestabilan emosi, sehat jasmani dan rohani, dan bersifat prospektif. Itulah merupakan sifat-sifat atau persyaratan yang harus dimiliki pemimpin. Dan ada juga nilai-nilai dasar, yaitu yang pertama integritas, yang kedua pengembangan dan pengembangan berkelanjutan, yang ketiga keunggulan, yang keempat proaktif, yang kelima adalah tanggung jawab dan kerja sama kelompok. Selanjutnya juga selain nilai-nilai dasar, kita juga ada nilai-nilai kepemimpinan. Jadi ini harus diterapkan bahwasanya nilai-nilai kepemimpinan itu harus memiliki integritas dan moralitas seperti dari nilai-nilai seperti sama dengan nilai-nilai dasar tersendiri. Terus juga memiliki tanggung jawab, visi pemimpin, terus juga kebijaksanaan, keteladan, terus menjaga kehormatan. Dan sifat-sifat dasar kepemimpinan itu tentunya kompeten, menunjukkan kompetensi gitu kan kepemimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat, terus juga memiliki berwawasan ke depan, jadi dapat menetapkan gitu tujuan secara menyeluruh dari memiliki visi yang dapat dikomunikasikan dengan baik dan kemudian dimiliki oleh seluruh anggota organisasi, mempunyai gambaran bagaimana cara untuk meraih keberhasilan dan menetapkan prioritas berdasarkan nilai-nilai inti perusahaan ataupun organisasi itu tersebut maupun brand tersebut. Terus selanjutnya adalah menginspirasi, memperlihatkan kepercayaan diri dalam semua interaksi, memegang kendali dan memiliki daya tahan senantiasa berkomunikasi, memberi inspirasi dan memberdayakan serta para anggota untuk terus berprestasi.
Dan selanjutnya mengaktualisasi diri, terus mengembangkan potensi diri dan mencari tantangan baru. Dan selanjutnya jujur serta rendah hati, selalu bersikap tulus, rendah hati, dapat diandalkan dan jujur dalam menjaga kepercayaan. Nah, selanjutnya itu ada gaya-gaya kepemimpinan. Ada gaya kepemimpinan demokratis yang pemimpin yang sebelum membuat keputusan memperhitungkan masukan-masukan yang diterima dari orang yang dipimpin. Selanjutnya ada kepemimpinan otoriter. Otoriter ini merupakan gaya kepemimpinan yang bisa dilihat dari cara seorang pemimpin sendiri mengambil keputusan tanpa memikirkan orang yang terdampak keputusan yang diambil. Terus juga ada kepemimpinan delegatif. Nah, ini kepemimpinan yang gayanya dimana seorang pemimpin memberikan otoritas kepada tim yang dipimpinnya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Terus juga ada kepemimpinan strategis yang menempatkan dirinya antar tugas atau tujuan yang harus berkembang dari tugas yang diberikan. Pemimpin seperti ini akan berusaha mengimbangi dan memastikan bahwa kondisi kerja setiap orang tetap kondusif dan stabil. Selanjutnya adalah transisional, yang mana ini memberi imbalan atau reward gitu kan kepada anggota kolonialnya jika tim yang dipimpin berhasil mengerjakan pekerjaan dengan kualitas yang memuaskan dan sesuai dengan target dan arahan. Imbalannya itu bisa berupa liburan gitu kan, terus juga makanan serta uang untuk memotivasi tim yang dipimpinnya gitu. Jadi selanjutnya adalah transformasional atau pemimpin dengan gaya yang selalu berupaya untuk mengubah timnya ke arah yang lebih baik. Perubahan ini bisa berupa penambahan skill set gitu kan, soft skill gitu, dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dengan lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Terus juga selanjutnya adalah karismatik. Pemimpin dengan gaya karismatik ini umumnya bisa menggerakkan massa atau tim yang dipimpin secara alami untuk menggapai tujuannya. Dan terakhir adalah birokrasi. Satu kata untuk pemimpin jenis ini merupakan menjalankan tugas memimpin sekelompok orang. Pemimpin ini selalu mengacu pada SOP dan ketentuan yang berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Latifah Nur Ain dari kelompok 1, Rayon Uwais Al-Qarni, Komisariat YIN Palangkaraya. Di sini, saya ingin menyampaikan kembali materi tentang paradigma PMII. Materi ini merupakan salah satu materi yang disampaikan dalam kegiatan pelatihan kader dasar PMII cabang Kota Palangkaraya tahun 2022. Paradigma PMII merupakan suatu cara pandang yang digunakan oleh setiap anggota maupun kader PMII dalam berdiaspora dengan realitas sosial masyarakat dan peradabannya. Paradigma berfungsi untuk memberikan inspirasi dan imajinasi terhadap apa yang harus dilakukan oleh anggota PMII ke depannya. Paradigma PMII yang pertama kalinya dipakai ialah paradigma arus balik masyarakat pinggiran, yaitu pada periode kepemimpinan Ketua Umum PB Sahabat Muhaimin Iskandar pada tahun 1997. Paradigma ini merupakan paradigma yang menjadi awal tonggak cara pandang PMII yang selanjutnya diikuti oleh paradigma kritis transformatif dan paradigma menggiring arus realitas. Paradigma ini jelas dibutuhkan untuk menjawab perkembangan zaman sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Bagian penting dari paradigma ini adalah rekayasa sosial, yaitu dengan beragam advokasi. Selanjutnya, memobilitas massa untuk menciptakan suatu gerakan yang diawali dari gerakan yang paling bawah, lalu dikerucutkan ke atas untuk mengambil puncak kekuasaan di negara pada masa Orde Baru, yang pada waktu itu dipegang oleh Presiden kedua, yaitu Presiden Soeharto. Paradigma baru sebagai bagian dari paradigma PMII kritis transformatif yang disesuaikan dengan keadaan saat ini, yaitu paradigma produktif. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini, membuat PMII mengalami kebuntuan di kemajuan daerah perkotaan, terutama pada kaum kelas menengah. Dan pada dasarnya, paradigma produktif ini merupakan implementasi salah satu jargon PMII yang berbunyi amal soleh. Hal ini dibutuhkan mengingat diskusi di berbagai tingkatan selama berjam-jam tidak melahirkan produk ataupun karya baru, padahal di zaman sekarang satu orang akan dianggap keberadaannya karena mempunyai karya yang memiliki ciri-ciri unik dan tidak sama dari karya lainnya. Inilah yang dikritisi dan mengembangkan kerangka paradigma tersebut.
Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Salah kata saya memohon maaf. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifani. Saya dari kelompok 1 program studi hukum keluarga Islam. Saya adalah peserta pelatihan kadar dasar tahun 2022, yang mana di sini saya akan membahas tentang teknik lobby dan membangun jaringan. Apa sih teknik lobby atau negosiasi itu? Teknik lobby itu adalah suatu upaya atau aktivitas komunikasi untuk melakukan pendekatan terhadap suatu pihak yang memiliki kepentingan tertentu sehingga memperoleh hal yang ingin dicapai, yaitu suatu cara antara dua buah pihak atau lebih dalam rangka mencari kesepakatan bersama. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan negosiasi, ya, ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu adalah penampilan kita. Bagaimana penampilan kita kepada orang yang kita tuju. Selanjutnya, pilihan kata-kata, bahasa tubuh, tempat negosiasi, momentum negosiasi, dan fokus pada target. Selanjutnya, prinsip lobby yaitu pusatkan perhatian pada masalah atau pisahkan orang dari masalah dan berunding tidak menyerang suatu sama lain. Selanjutnya, hubungan jaringan atau lobby yaitu adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan. Lobby adalah seberapa dekat hubungan kita dengan pihak tersebut. Beberapa luas jaringan yang kita miliki, seberapa besar pengaruh kita, dan bagaimana upaya kita dalam meyakinkan pihak lain. Contohnya, dalam kita melakukan atau ingin mengajukan proposal kepada senior, apabila kita memiliki suatu teknik atau keahlian dalam melobi, maka senior tersebut akan membantu kita dalam melancarkan suatu acara yang ingin kita laksanakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Najla dari program studi pendidikan agama Islam kelompok 1. Di sini saya akan mereview kembali materi di pelatihan kader dasar di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, yaitu PMI dan gerakan mahasiswa. Nah, ada banyak ragam gerakan mahasiswa yang mewarnai kehidupan bangsa dan negara di Indonesia. Semua gerakan mahasiswa tersebut memiliki satu tujuan, yaitu agar negara kita terbebas dari berbagai macam belenggu yang menghalangi Indonesia dari kemajuannya. Gerakan mahasiswa ini mempunyai banyak organisasi, salah satunya yaitu Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, di mana organisasi ini tidak luput memberikan warna yang khas terhadap perkembangan gerakan mahasiswa yang dari awal terbentuknya hingga sekarang. Diawali era kolonial sampai reformasi yang penuh romantisme, segudang prestasi yang awalnya bergerak sendiri-sendiri, sampai media massa yang dibredeli, padahal hanya ingin menyampaikan aspirasi dan opini, atau malah dianggap kontra revolusi. Jangan hanya mengandalkan asumsi. Tentu perlu mesti dikaji dengan suasana diskusi guna memperkuat psikologi, sehingga segalanya mendahulukan integritas. Pada akhirnya kita tak hanya mengandalkan jalan akhir dengan aksi jajanan demokrasi, tetapi ada cara dengan lain melalui diplomasi
diplomasi, konsolidasi sampai audiensi. Pada akhirnya kita dapat mengelaborasi dan mengeksplorasi diri dengan berjuang mempelajari gerakan mahasiswa melalui Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Adapun beberapa organisasi yang ada pada era ini, yang pertama yaitu Budi Utomo. Budi Utomo ini gerakan mahasiswa berada Boyedi, bernama Boyedi. Ada beberapa organisasi yang ada pada era ini. Yang pertama Budi Utomo. Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para pemuda Stopia atau Sekolah Dokter di Jawa. Adapun tujuan perkumpulannya yaitu untuk kemajuan selaras buat negeri dan bangsa. Yang kedua terutama dengan kemajuan pengajaran, pertanian, peternakan, terus dan dagang, teknik dan industri serta kebudayaan. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Belanda. Terus salah satunya Muhammad Hatta mendirikan Indische Vereniging pada 1922. PI ini hanya sebagai organisasi sosial, namun kemudian berubah menjadi organisasi politik. Misi utama PI ini adalah untuk memperoleh kemerdekaan dan mendorong semangat rakyat melalui pendidikan. Yang ketiga yaitu kelompok studi. Kelompok studi ini didirikan pada tanggal 29 Oktober 1924, dibentuk yaitu Studi Indonesia oleh Soekarno di Surabaya. Terus kelompok studi ini studi umum. Kemudian kelompok kedua dibentuk di Bandung oleh Soekarno pada 11 Januari 1925. Kelompok ini direalisasikan oleh para nasionalis dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik di Bandung. Terus yang keempat yaitu Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPPI. PPPI ini sendiri pembentukannya pada bulan September 1926 yang didirikan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik di Bandung. Sumpah Pemuda, muncullah generasi baru pemuda Indonesia yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah ini dicetus melalui Kongres Pemuda kedua yang berlangsung di Jakarta. Pada tanggal 26 hingga 28 Oktober 1928. Yang dimotori oleh PPPI atau Perhimpunan Pemuda Indonesia. Terus dibentuklah
Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI pada tanggal 4 Juli 1927 oleh Soekarno. Tujuan dari PNI sendiri adalah untuk mencapai Indonesia merdeka dengan menjalankan politik tidak pakai uang gitu, tidak pakai uang terhadap pemerintah Belanda. PNI sendiri dibentuk berdasarkan dengan gagasan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Mulani dari kelompok 1 program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan mereview kembali materi mengenai analisis wacana dan manajemen program yang telah saya dapatkan di pelatihan kader tahun 2022. Analisis tidak bisa diambil dari satu program sampel saja, dikarenakan agar data itu jelas maka diperlukan banyak sampel. Analisis wacana merupakan salah satu disiplin dalam ilmiah dan linguistik yang mengkaji secara khusus mengenai wacana. Nah, tantangan PMII adalah tidak banyaknya kontribusi senior dalam mengembangkan PMII, sehingga kita perlu meningkatkan kemandirian kita dalam mengembangkan PMII. Manajemen program adalah proses mengelola proyek terkait dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Adapun struktur dari manajemen program itu yang pertama ada perencanaan, yaitu perencanaan yang baik dan matang. Kemudian ada pengorganisasian yang paham akan posisi masing-masing di organisasi. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan. Setelah adanya perencanaan dan pengorganisasian, maka akan dilakukan acting atau pelaksanaan. Kemudian yang keempat itu ada controlling atau pengawasan. Tentunya dalam pelaksanaan kegiatan itu adanya pengawasan. Kemudian yang kelima itu ada evaluasi. Setelah dilakukannya pengawasan, tentu ada evaluasi untuk melihat kinerja dari organisasi itu. Kemudian yang terakhir itu ada motivasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihin, perwakilan dari PMI Barse dari Stay Almari Puntok, jurusan PAI. Baik, sini akan review ulang tentang materi PKD tahun 2022, yaitu keterkaitan yang erat antara ilmu ekonomi dan politik sudah disadari sejak dahulu. Politik ialah mempengaruhi kepercayaan manusia dengan memilih pejabat dan memutuskannya. Dampak negatif dari politik adalah bisa penyalahgunaan suatu kekuasaan. Tujuan politik adalah memulai suatu wacana, lembaga, pelaksana, dan mengelola kehidupan manusia. Sedangkan sistem ekonomi di Indonesia memiliki khasnya masing-masing, latar belakang, sejarah, sosial, kultural, dan kondisinya. Pada tahun 1998 hingga saat ini, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila, di mana sistem ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Salah satunya koperasi adalah wujud dari diterapkannya sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berasal kekeluargaan. Dan analisis wacana dan manajemen program. Analisis tidak diambil satu program sampel saja, dikarenakan agar suatu data itu jelas maka diperlukan sebanyak mungkin sampel. Analisis wacana merupakan salah satu disiplin ilmiah dan linguistik yang secara khusus mengkaji mengenai wacana. Pengkajian dan secara internal maupun secara eksternal. Lalu apa hubungannya materi ini dengan PMI? Yang salah satunya itu adalah tentang PMI, di mana saat ini banyak dari senior yang tidak bisa berkontribusi dalam pengembangan PMII, sehingga kita perlu meningkat kementerian kita dalam mengembangkan PMII dengan peluang kita, yaitu memperbanyak relasi ke ruang pemerintahan maupun kampus-kampus lainnya. Dan alasan tidak banyak kontribusi dari senior dikarenakan
kelemahan kita yaitu tidak ada database dari para alumni PMII. Dan selain perbanyak relasi, kita juga harus menggunakan trik, yaitu mulai dari sekarang perbanyaklah menggunakan PMII di kampus-kampus atau di sekolah lainnya. Manajemen program adalah suatu proses pengelolaan beberapa proyek terkait, seringkali dengan maksud untuk meningkatkan kinerja organisasi. Salah satu struktur manajemen program adalah 1. Perencanaan yang baik dan matang, organizing atau paham akan posisi masing-masing dalam organisasi. Pelaksanaan, kontrol, yaitu selaku ketua kita harus melihat kinerja anak buah, apakah bekerjanya dikerjakan dengan benar atau tidak. Dan motivasi, agar semua orang bisa bersemangat dalam mengerjakan sesuatu hal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.